Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh teman-teman media yang sudah memberikan perhatian lebih untuk saya. Semoga dimanapun teman-teman media berada, kita semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan keberkahan untuk kita semua. Berkait dengan pemberitaan saat ini tentang rumah tangga saya ingin menjelaskan bahwa kami berdua sudah sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Bulan Juni tahun 2020 dipastikan menjadi momen kelam dan tak terlupakan bagi seorang Laudia Cynthia Bella. Bagaimana tidak? Perjalanan rumah tangganya yang selama ini terbilang sesuai mimpi dengan pengusaha asal Malaysia Engku Emran harus kandas di tengah jalan hanya dalam rentang waktu 33 bulan. Kabar retaknya pasangan beda negara ini mulai tersiar pemberitaan pada bulan September 2019 lalu. Diawali dengan postingan wanita kelahiran Bandung itu di laman Instagram dengan tulisan menyindir seolah ia tak ingin rumah tangganya digoda oleh orang ketiga. Terlihat mengisyaratkan bahwa ada wanita lain yang coba menggoda sang suami. Kejadian itu pun berbuntut panjang hingga berujung pada aksi Bella mengunfollow akun Instagram sang suami. Kala itu Bella sering memposting kalimat galau penuh kesedihan dan hal ini tentu memancing rasa ingin tahu publik akan pernikahannya. Alhasil, semenjak itulah artis 32 tahun ini diisukan telah pisah ranjang dan sudah tak tinggal seatap di Malaysia bersama duda satu anak tersebut. Hal itu pun diperkuat dengan kemunculan Bella yang sering terlihat di Indonesia ketimbang bersama sang suami dan putrinya di Malaysia. Bak puzzle yang setiap kepingnya mulai tersusun, begitu pula halnya dengan isu gonjang-ganjing rumah tangga Bella yang tak dapat dipertahankan lagi. Bermodal rangkaian masalah, akhir Juni kemarin akhirnya pun muncul video pernyataan pisah baik-baik yang diunggah Bella di sosial media. Sudah berbagai upaya yang kami lakukan dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kami hanya sampai di sini dan udah segala proses kami juga lalui dan saat ini semuanya sudah selesai. 2 tahun beliau menjadi suami saya. Banyak sekali kebaikan, hikmah, dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah hikmah, pembelajaran, semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal, bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Dan saya harap mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya saat ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman media dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya butuh support dari teman-teman semua, mohon supportnya dan mohon doanya. Itu aja dari saya, terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum. Meski mencoba tegar, suara lirih dan kesedihan tersirat jelas di mata Bella. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi wajah membaca kegundahannya dalam video berdurasi singkat itu? Terlihat sekali bahwa Bella di awal itu dia sangat gugup. Kelihatannya dari mana? Jadi gini, di awal kalau kita lihat videonya secara lurus, secara teratur ya, posisi tangannya tadinya megang, posisi tangan kanannya itu bertumpu pada sofanya dan kemudian ketika dia memulai setelah pembukaan awal dia kemudian langsung meletakkan tangannya di bawah seperti ini, di bawah tidak terlihat batas kamera. Nah, ketika dia meletakkan tangannya di bawah batas kamera ini dia menceritakan tentang ceritanya, tentang kondisinya segala macam. Di akhir ketika sudah selesai dia baru tangannya bisa naik ke atas minta doa, kemudian ngomongin tentang ini itu segala macam, baru tangannya posisinya di atas dan lebih banyak bergerak. Itu menandakan apa? Dia sangat nervous di awal, ingin menyampaikan itu
termasuk ketika tangannya tadi turun, itu kalau kita lihat ada gerakan bibirnya itu menengguk ludah. Nah, seperti ini ya, bisa terlihat di videonya. Gerakan ini artinya apa? Dia membasahi tenggorokannya, artinya ada penanda stres kelihatan. Penanda stres itu keluar ketika bibir maupun tenggorokan itu kering dan dibutuhkan untuk kemudian dibasahi dengan ludah biasanya atau minum. Nah, itu satu. Kondisi ketika dia sedang melakukan konferensi pers. Artinya apa? Artinya bahwa berita yang ingin dia sampaikan ini cukup serius, cukup berarti buat hidupnya. Tarikan samping alis sebagian luar itu turun ke bawah yang artinya itu sebetulnya sedih. Nah, tapi menariknya di sini tarikan bibirnya ini banyakkan ke arah atas. Happiness, jadi senang. Tapi senang tidak ditampilkan dengan tarikan ada garis di samping mata dan di atas pipi sini. Artinya apa? Gabungan dari dua ini adalah sifat sebetulnya dia sedih di dalam tapi dia senang, artinya lega. Perpisahan pasangan yang baru menikah 2 tahun lebih itu tentu menyimpan segudang pertanyaan yang belum terungkap publik. Ada yang menyebutkan adanya wanita idaman lain atau orang ketiga sebagai pemantik. Namun, ada juga yang menduga bahwa perbedaan usia cukup jauh yang menjadi masalah. Tak sampai di situ, isu lain yang beredar adalah Engku Emran lelaki yang bersifat otoriter dan seakan mengekang kebebasan Bella yang berprofesi sebagai public figure di panggung hiburan. Berseberangan dengan dugaan tadi, publik lain justru menuding Bella lah yang lebih mengutamakan pekerjaannya di Indonesia, mengingat wajahnya lebih sering terlihat di tanah air ketimbang di Malaysia. Kalau saya sih ngelihatnya gini, sebenarnya di dalam rumah tangga itu ya laki-laki adalah kepala keluarga, ya kan? Pasti laki-laki yang maskulin dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang melindungi anaknya dan istrinya, ya, yang melindungi istrinya duluan deh gitu sebelum punya anak, yang menjadi protektor, menjadi pelindung, menjadi provider, pencari nafkah. Tapi sikap otoriter itu baik oleh suami ataupun oleh istri adalah sikap yang sebenarnya relatif tidak ideal ya dalam rumah tangga gitu. Kenapa? Karena meskipun sebagai kepala keluarga kan nggak harus otoriter, nggak harus semuanya harus dia yang nentuin dan dia yang paling benar. Kalau misalnya ada laki-laki ataupun perempuan yang sangat otoriter di dalam rumah tangga, bahayanya salah satu pasangan akan merasa tidak divalidasi atau tidak diterima perasaannya. Coba tanya, apa sih ketakutan kamu sebenarnya? Karena menjadi orang otoriter tidak semerta-merta akan membuat hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Beralih dari sisi psikologis, jika kita melihat dari zodiak keduanya, Bella yang lahir di Bandung 32 tahun lalu ini memiliki zodiak Pisces yang akrab dengan elemen air. Mojang Sunda ini juga dikenal sebagai aktris yang melankolis. Namun kekurangan Bella justru sering dimanfaatkan oleh para lelaki yang datang di hidupnya dengan memberi kekecewaan. Pisces itu orangnya suka hal-hal yang berbau dengan keromantisan dan yang berhubungan dengan emosional. Jadi seorang Pisces itu sangat menikmati suatu hubungan ketika pasangannya mampu memberikan emotional touch ataupun intimacy yang sangat dalam untuk Pisces ini. Jadi itu komponen yang bakal membuat kehidupan cinta seorang Pisces lebih hidup seperti itu. Memang Pisces dan Aquarius ini tidak direkomendasikan untuk hubungan percintaan. Satu, karena mereka memiliki elemen yang berbeda dan memang elemen mereka ini Pisces air dan Aquarius udara. Dua elemen ini memang lebih cocok untuk sebagai teman, bukan sebagai pasangan. Jika Bella berzodiak Pisces, Engku Emran yang lebih tua 13 tahun memiliki karakter yang berlawanan dan tak sejalan. Berstatus sebagai CEO perusahaan media terkenal di Malaysia, Duda satu anak berzodiak Aquarius yang memiliki jiwa petualang dan sedikit memberontak hingga tak mampu berperan sebagai tempat bernaungnya hati Bella yang rapuh. Benarkah demikian? Kalau misalnya ada kabar memberitahukan Emran itu posesif bisa jadi. Cuma untuk Aquarius sendiri itu, Aquarius itu lebih orangnya nature dasarnya itu lebih agresif dan dia itu mempunyai jiwa-jiwa yang sedikit keras kepala dan bisa cenderung agak sedikit rebel gitu. Jadi kita mesti yang tahu sifat itu sendiri adalah orang yang bersangkutan. Kalau dari sisi zodiak seperti itu.
Setelah ditelaah, dari kedua zodiak tersebut bisa disimpulkan bahwa kecocokan antara Bella dan Emran seperti hal yang dipaksakan. Hal ini juga mengacu pada perkenalan singkat mereka yang hanya 5 bulan sebelum berlanjut ke pernikahan. Ya, kedepannya sih sebenarnya mereka kalau misalnya mengizinkan diri mereka untuk lebih menerima apa adanya kayak gitu pasangan masing-masing dan melihat apa yang benar-benar pasangan ini inginkan, mungkin mereka bisa rujuk kembali kayak gitu. Meski sekedar ramalan, prediksi kecocokan antara sifat seseorang adalah ilmu yang bisa dipelajari dari sudut pandang psikologi. Suatu lingkungan pun dapat membentuk pola pikir dan kepribadian manusia itu sendiri. Ikatan kasih sayang pun harus dilandasi perasaan saling mengerti dan memahami satu sama lain dengan mengesampingkan ego masing-masing. Semoga apa yang dialami Laudia Cynthia Bella dan Angku Emran bisa menjadi pembelajaran agar kita lebih matang dalam memilih pasangan di kemudian hari. Selamat siang. Probably been moved on from it.